Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini membahas mengenai latihan soal vektor yang ada di bahan ajar. Semoga kalian paham. Tonton terus ya. Dua vektor A1 dan A2 memiliki pangkal berimpit dan masing-masing memiliki besar 10 Newton dan 6 Newton. Jika sudut apit antara kedua vektor adalah 60 derajat, tentukan vektor resultan dan arah resultan R. Strategi, pilih A1 berarah mendatar ke kanan sebagai acuan, kemudian gambar sketsa R dengan metode jajar genjang. Nah, untuk sudut apit antara vektor A1 dan vektor A2 adalah sudut AOB. Kita lihat gambar yang tadi, itu sudutnya AOB, yaitu 60 derajat. Cos sudut AOB sama dengan cos 60, yaitu setengah. Sehingga besar vektor resultan adalah sebagai berikut. R sama dengan akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah 2 kali A1 kali A2 cos alfa sama dengan akar, kita masukkan angkanya, 10 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 2 kali 10 dikali 6 dikali cos setengah, cos 60 adalah setengah, sama dengan akar 196. Akar dari 196 adalah 14. Satuannya Newton. Sehingga arah vektor resultan R terhadap acuan A1 yaitu sudut beta, yaitu menggunakan rumus sinus dalam segitiga AOC, sehingga AC per sin beta sama dengan OC per sin sudut OAC. Kita cari dulu sudut OAC, itu sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat, yaitu sama dengan 120 derajat. Sehingga sin beta sama dengan AC kalikan sin 120 derajat per OC. Kita masukkan angkanya, sin beta sama dengan, lihat di gambar AC adalah A2 yaitu 6 Newton dikali sin 120 adalah setengah akar 3 per OC adalah 14 Newton, sehingga sin beta sama dengan 0,371. Kita cari beta. Beta sama dengan arcos sin 0,371. Beta sama dengan 21,8 derajat. Ya. Nomor 2, sebuah vektor kecepatan besarnya 30 meter per sekon dengan arah membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X negatif dan Y negatif. Tentukan komponen vektor terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, jadi nomor 2 jika digambarkan seperti ini, berada pada X negatif dan Y negatif. Sehingga komponen vektor terhadap sumbu X. Sumbu X berarti vektor Vx sama dengan min V cos theta sama dengan, diketahui V-nya yaitu 30 menjadi min 30 cos 60 derajat sama dengan min 30 kali setengah sama dengan min 15 meter per sekon.
Kemudian komponen vektor terhadap sumbu Y yaitu vektor VY sama dengan min V sin theta sama dengan min 30 kali sin 60 derajat sama dengan min 30 dikali setengah akar 3 sama dengan min 15 akar 3 meter per sekon. Nah, untuk menentukan komponen vektor X itu selalu menggunakan cos, dan untuk menentukan komponen vektor Y itu menggunakan sin. Nomor 3, kita pergi ke toko buku menggunakan sepeda motor sejauh 600 meter ke barat, kemudian berbelok ke utara sejauh 800 meter. Gambarkan vektor perpindahan kita dan hitung besar serta arah perpindahan kita. Kemudian untuk nomor 3, jika digambarkan resultan vektornya adalah seperti ini, yaitu 600 meter ke barat, kemudian 800 meter ke utara. Nah, untuk mencari besar vektor, perpindahan dapat digunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu vektor P sama dengan akar P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat sama dengan akar 600 kuadrat ditambah 800 kuadrat sama dengan 1000 meter. Kemudian mencari arah vektor perpindahan, itu menggunakan aturan tangen tan theta sama dengan P2 per P1 sama dengan 800 per 600 sama dengan 1,33. Theta sama dengan arkes tan 1,33. Theta sama dengan 53,06 derajat sama dengan 53 derajat. Nomor 4, vektor gaya A1 sama dengan 16 Newton dan A2 sama dengan 20 Newton diletakkan pada diagram Kartesius pada gambar di bawah ini. Tentukan resultan vektor jika dinyatakan dengan vektor satuan. Langkah pertama untuk mengerjakan nomor 4 yaitu mencari nilai A1X dan nilai A1Y-nya dulu. Karena A1X itu berada di sumbu X, maka A1X sama dengan A1 cos 60 derajat sama dengan 16 kali setengah sama dengan 8. Kemudian A1Y, vektor A1Y sama dengan A1 sin 60 derajat sama dengan 16 kali setengah akar 3 sama dengan 8 akar 3. Setelah itu kita mencari komponen sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X ini kan terdiri dari A1X dan A2. Maka jumlah vektor AX sama dengan vektor A1X dikurangi vektor A2. Karena A1X itu arahnya ke sana, sedangkan vektor A2 arahnya ke sana. Ini sama dengan 8 min 20 sama dengan min 12 Newton. Kemudian jumlah vektor AY-nya sama dengan 8 akar 3. Sehingga persamaan vektor
sama dengan jumlah vektor AXI plus jumlah vektor AYJ sama dengan min 12I plus 8 akar 3J. Nomor 5, vektor gaya F1 sama dengan 3 Newton, F2 sama dengan 3 Newton, dan F3 sama dengan 6 Newton diletakkan pada diagram Kartesius seperti gambar di bawah ini. Tentukan besar resultan ketiga gaya pada gambar tersebut. Langkah pertama untuk mengerjakan nomor 5 yaitu menguraikan semua vektor ke sumbu X dan sumbu Y, kecuali F2 karena sudah lurus dengan sumbu X. Berarti ini seperti ini. Ibu gambar lagi di sini saja. Nah, setelah diuraikan menjadi seperti ini. Ini berarti di sini F1 sin 60, di sini F1 cos 60, di sini F3 cos 60, di sini F3 sin 60, di sini F2. Selanjutnya kita mencari jumlah komponen vektor-vektor pada sumbu X dan sumbu Y. Jumlah vektor pada Fx sama dengan F1 cos 60 ditambah F3 cos 60 min F2. F1 cos 60 ditambah F3 cos 60 min F2 sama dengan 3 dikali setengah ditambah 6 dikali setengah dikurangi 3 sama dengan 1,5 Newton. Kemudian jumlah komponen vektor yang ada di sumbu Y itu sama dengan F1 sin 60 min F3 sin 60 sama dengan 3 kali setengah akar 3 dikurangi 6 dikali setengah akar 3 sama dengan 1,5 akar 3 dikurangi 3 akar 3 sama dengan min 1,5 akar 3. Sehingga resultannya yaitu akar jumlah Fx kuadrat ditambah jumlah Fy kuadrat sama dengan akar 1,5 kuadrat ditambah min 1,5 akar 3 kuadrat sama dengan akar 9 sama dengan 3. Sekian dulu video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.